Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang judul Maryam, ibunya Nabi Isa Al-Masih, yang ini dipaparkan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara, para penonton, para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Allah berfirman di dalam surat 6, yaitu surat Al-An'am, ayatnya 88. Dan sebagian dari ayah mereka dan keturunan mereka dan saudara mereka, dan kami memilih mereka dan memimpin mereka pada jalan yang benar. Di samping itu juga merupakan pemenuhan permohonan Ana bahwa Maria kelak menjadi seorang istri yang banyak melahirkan anak-anak yang tulus, yang dilindungi ilahi dari godaan setan yang terkutuk. Surat 3, surat Ali Imran, ayatnya 34. Yusuf wafat, Maryam menjanda. Di dalam Injil yang ada sekarang tidak diceritakan bagaimana kisah Al-Masih setelah berusia 12 tahun sampai dengan diangkatnya menjadi seorang utusan Allah. Nicholas Notovic, seorang musyafir Rusia yang telah menulis sejarah berbagai nabi, menceritakan sebagai berikut. Tatkala Isa Al-Masih mencapai usia 13 tahun, yaitu saat untuk menikah bagi bangsa Israel, beliau diam-diam menghilang dari rumah orang tuanya. Beliau meninggalkan Yerusalem dan berangkat ke Sind atau India. Beliau melintasi Sind dan menetap di daerah Anjab atau 5 sungai, lalu menjelajahi seluruh daerah India. Beliau berpindah-pindah tempatnya seperti di Benares, Jagannath. Saya ulangi lagi, berpindah-pindah tempatnya seperti di Benares, Jagannath, dan Raya Griba. Orang berduyun-duyun mendengarkan ajaran beliau, tetapi beliau mendapat marahnya kaum Brahmin, kaum pendetanya agama Hindu. Tatkala beliau mengajarkan derajat manusia adalah sama, karena adanya sugesti bahwa Brahmin adalah setara dengan kaum Sudra, itu dianggap mencemarkan kaidah suci. Kaum Brahmin berusaha untuk menganiaya Yesus Kristus dan beliau terpaksa lari ke daerah pegunungan Himalaya dan terus ke Persia. Beliau tiba kembali di Israel pada usia 29 tahun. Pada waktu menetap di daerah pegunungan Himalaya, mendengar berita bahwa ayahanda, yaitu
Yusuf meninggal dunia, sedangkan ibunya Maryam sangat sedih. Maka beliau berkirim surat kepada ibundanya sebagai berikut ini. Ibu yang tercinta, janganlah bersedih hati. Semuanya akan tetap berlangsung baik seperti tatkala ayah masih bersamamu. Ibunda, berusahalah menghibur hati. Ananda akan segera datang dan membawa hadiah yang lebih berharga dari yang pernah ibunda lihat dan lebih agung nilainya daripada yang terbuat dari emas dan batu permata. Ananda yakin saudara-saudara laki-laki dan Ananda akan menjaga ibunda dan menyediakan segala keperluan ibunda, dan Ananda akan selalu bersama ibunda dalam jiwa dan pikiran. Tertanda Ananda. Ini terdapat di dalam buku Chris in India oleh R.R. Saxena MALLBDLSC. Sekali lagi dalam buku Jesus Christ in India, The Light, Maret tanggal 8 tahun 1989, halaman 21 dan 22. Maryam beriman kepada Al-Masih. Setelah Isa Al-Masih berkumpul dengan ibundanya dan adik-adiknya di Galilea, beliau lalu mengajar banyak orang karena diangkat sebagai utusan Allah kepada bangsanya. Beliau membawa kitab Injil dan berbagai macam mukjizat sebagaimana dilukiskan di dalam ayat berikut ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengajarkan kepadanya kitab dan kebijaksanaan dan Taurat dan Injil. Dan ia membuat dia sebagai utusan kepada kaum Bani Israel. Ucapnya, aku datang kepada kamu dengan tanda bukti dari Tuhan kamu, yakni bahwa aku menjadikan untuk kamu dari tanah sebuah bentuk burung, lalu aku tiup ke dalamnya, maka jadilah itu burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang buta dan orang sakit lepra, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam rumah kamu. Sesungguhnya ini adalah tanda bukti bagi kamu jika kamu mukmin. Dan aku membenarkan apa yang ada sebelumku tentang Taurat, dan aku menghalalkan kepada kamu sebagian dari apa yang diharamkan kepada kamu. Dan aku datang kepada kamu dengan tanda bukti dari Tuhan kamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu, maka mengabdilah kepadanya. Ini adalah jalan yang benar. Surat
nomor 3 surat Ali Imran ayat 47 sampai dengan ayat 50, dan juga terdapat di dalam surat 19 yaitu surat Maryam ayat 28 dan sampai 33. Siti Maryam adalah orang pertama yang mengimankan Isa Al-Masih sebagai utusan Allah karena kerasulan putranya sesuai dengan kasyaf atau ruqyah yang beliau terima tatkala masih gadis dahulu, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat 66 surat 66 ayatnya adalah 12. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan Maria anak perempuan Imron yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan kepadanya ruh kami, dan ia membenarkan sabda Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan ia adalah golongan orang yang patuh. Surat 66 surat At-Tahrim ayatnya ayat 12. Demikian kita akhiri dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.